Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97,8 FM EMC Puspita Raja Herbal dengan Herbal Membangun Negeri. Apa kabar sedulur dan juga sahabat Bang Es? Di malam kali ini kita sapa-sapa buat saudara sedulur sahabat kita yang ada di Radio EMC. Juga buat teman-teman yang ada di Facebook kita di Hasan Sabila Official, buat teman-teman yang ada di YouTube kita di Hasan Sabila Official, ataupun buat teman-teman yang ada di TikTok kami di Hasan Sabila. Nah, pada malam kali ini ketemu lagi dong sama formulator dan juga motivator herbal kita Bang HS di gelaran beres Bedar Resep Hasan Sabila. Seperti biasa sedulur EMC dan juga Anda sahabat Bang HS yang ada dimanapun Anda berada, malam kali ini kita akan kuliah malam tentunya dengan formulator dan juga motivator herbal yang sudah siap memberikan ilmu-ilmunya kepada kita, menularkan kembali resep-resepnya ini kepada kita, dan nanti kita bisa menyampaikan juga kepada orang-orang terdekat kita, nggih. Baik, malam kali ini kita akan mendapatkan ilmu baru tentang ini kesehatan wanita ya. Disimak nih ibu-ibu, tapi bapaknya juga boleh karena siapkan dulu catatannya karena ini penting banget untuk wanita, yaitu mengenai benjolan keras pada payudara. Nah, ini dia. Benjolan keras pada payudara. Kita tahu ya, namanya wanita, payudara adalah merupakan salah satu organ yang paling penting. Bukan hanya dari sisi estetik atau kecantikan, tapi payudara ini juga memiliki banyak sekali fungsi ya. Terutama untuk wanita, itu seorang ibu untuk menyusui dan lain sebagainya. Bukan hanya sebagai hiasan ya. Namun alangkah baiknya kita tahu nih kalau misalkan ternyata banyak sekali juga macam-macam penyakit yang bisa terjadi di payudara kita. Nah, luar biasanya Bang Es akan memberikan ilmunya kepada kita untuk malam kali tentang benjolan keras pada payudara. Sekali lagi ini pakai tanda kutip ya, benjolan yang keras seperti apa sih? Apakah sekeras hatinya? Waduh. Ya seperti apa sih? Benjolan keris keris lagi ya ampun. Keras ya, beda keris sama keras, benjolan keras. Nah, yang ada beberapa jenis ya Bang Ez ya. Boleh Betul. langsung kita akan simak seperti apa Iya. namanya benjolan-benjolan apa saja sih Dan yang bisa ini terjadi. benjolan ini terjadi bukannya kepada orang dewasa atau orang tua saja, Mia. Banyak juga anak SMP yang usianya baru 14 tahun, 15 tahun sudah mengalami tumbuh benjolan pada payudaranya. Oke. Sehingga dia khawatir, ya. Wah, jangan-jangan ini tumor. Jangan-jangan ini kanker. Oke. Baik si anak maupun si ibu Orang udah tua, ketakutan baik. gitu kan. Nah, ya, tidak semua benjolan itu divonis adalah tumor. Maka ini nanti saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Ternyata setelah dikaji Ibu, benjolan keras pada payudara itu ada 7 jenis. Ya, masing-masing nanti kriterianya saya jelaskan. Itu ya Bu ya. Kita akan mengenal Bu, ada 7 jenis benjolan pada payudara yang dapat mengeras dan dapat muncul pada permukaan kulit. Yang pertama adalah yang disebut lipoma, yaitu jaringan lemak atau gajih di bawah kulit payudara. Ciri-cirinya dia empuk, lunak, tidak keras. Tapi ada benjolan. Lipoma bisa tumbuh beranak. Maka disebut lipoma ini adalah jenis jaringan lunak. Tumbuh di samping puting. Nanti di bawah puting lagi. Di bawah keletiak. Tumbuh lagi di satunya. Itu lipoma. Jaringan lemak.
Kemudian yang kedua, kelainan pada fibrokistik. Apa ya itu Pak? Itu perubahan abnormal Bu pada jaringan payudara yang bersifat ganas. Abnormal. Sifatnya ganas. Sudah tahu kan? Abnormal. Sifatnya ganas berarti bisa terbentuk kanker. Fibrokistik ini sifatnya dia membusuk. Begitu ada benjolan, kemudian dia pecah, kemudian membusuk atau luka. Belum selesai lukanya, tumbuh lagi pada satunya. Dan membesarnya cepat sekali. Paham Bu? Beda kan Bu dengan lipoma tadi? Kemudian kista pada payudara. Kista itu bisa tumbuh di mana saja, bisa pada mata, bisa pada hati, bisa pada ginjal, dan di mana saja. Bentuknya seperti kantong yang berisi cairan pada payudara. Jadi dipenyet, ditekan, dia lunak. Tapi cairan ini volumenya bisa membesar. Cepat membesarnya. Bisa aja cairan itu berupa nanah. Atau cairan yang berisi berwarna coklat. Yang keempat itu yang disebut fibrosis. Itu memiliki jaringan yang mirip dengan luka. Jadi kayak keloid Bu. Jika jika diraba dia terasa kenyal, padat, dan keras. Bekas luka. Ya. Tumbuh di luar payudara. Seperti keloid. Jenis yang kelima, ini yang banyak sekali ditemukan ya Bu, yang FAM. Atau disebut juga fibroadenoma mammae. Dikenal dengan singkatan FAM. Itu dia merupakan salah satu jenis tumor, tapi jenisnya jinak ya Bu ya. Yang berasal dari kelenjar susu dan jaringan ikat. Yang keenam adalah yang disebut intraduktal papilloma. Apa itu Bang? Itu jenis tumor jinak yang tidak berpotensi kanker. Tidak berpotensi, tapi muncul benjolan. Biasanya keberadaannya yang terbentuk pada kelenjar susu. Jadi kalau diraba pada kelenjar susu, di situ ada benjolan berbentuk panjang. Tapi keras. Dan ini bisa membuat pada kelenjar tersebut menjadi asinya macet. Atau tidak keluar. Akhir-akhir ini kita temukan Bu yang terbaru. Yang disebut Phyllodes tumor. Itu jenis tumor jinak pada payudara Bu ya. Yang sangat langka. Dan dia memiliki kecenderungan tumbuh lebih cepat. 7 jenis berarti ya Bu ya. Dari ketujuh itulah saya yang akan menentukan bagaimana saya membuat resep. Daripada kita panik akan menentukan, belum tentu juga kita akan memvonis atau mengambil keputusan ini penyakitnya. Belum tentu itu benar.
Sehingga saya akan membuat ramuan itu, dari ketujuh itu dia akan selesai. Ya, jenis pengerasan benjolan pada payudara. Ibu atau adik bagi kaum wanita, dengarkan ini ya. Ibu, adik, penyebab dari benjolan keras pada payudara. Ini penyebabnya. Ini perhatikan Bu. Jadi mereka yang nanti hobi tinggal, nggak usah. Maka ini jenis makanan ya. Ini yang terjadi pada diri kita. Yang pertama, penyebabnya adalah siklus menstruasi yang tidak teratur. Kadang 3 bulan tidak menstruasi, kemudian menstruasi lagi. Hati-hati dengan ini. Kelenjar susu tersumbat, itu yang kedua. Tadi sudah saya jelaskan jenisnya kelenjar susu yang tersumbat. Yang ketiga adalah pertumbuhan jaringan lemak di kulit. Tadi juga saya jelaskan yang lipoma tadi Ibu. Yang keempat akibat cedera pada payudara, benturan atau jatuh. Ya. Yang kelima, pengerasan pada pembuluh darah di payudara. Ini sumbatan, Bu. Sumbatan pada pembuluh darah payudara. Yang keenam, pembengkakan kelenjar ASI. Yang ketujuh, kebiasaan konsumsi lemak tinggi. Ini yang saya katakan tadi, hati-hati Ibu. Termasuk mie instan ini adalah digolongkan menjadi lemak tinggi. Yang kedelapan yaitu banyak konsumsi protein tinggi. Tidak hobi dengan sayur, ibu hanya konsumsi atau adik konsumsi daging, ikan, ya, ikan laut ya. Tapi tidak doyan sayur. Ini proteinnya sudah over. Yang kesembilan, tidak memberikan ASI pada bayi, tadi juga sudah saya singgung. Yang kesepuluh, minum obat penghilang rasa sakit setiap menstruasi. Yang kesebelas yaitu hobi minuman soda. Nah ini banyak sekali Bapak, soda itu ada yang cair, ada yang serbuk. Yang serbuk ini biasanya buka saset langsung masukkan. Nanti sodanya muncul di situ. Seduh gitu ya Bang. Ya, Ya. diseduh. Baik. Ya, itu hobi minuman soda. Yang ke-12 yaitu sering menggunakan suplemen otot. Capek, suplemen Bu ya, otot. Nah, habis pergian suplemen otot. Capek kan Bu? Nah, sering menggunakan suplemen otot. Hati-hati dengan ini. Sama dengan tadi obat anti nyeri. Ada 12 penyebab benjolan keras pada payudara. Paham sudah Bu ya? Sekarang saatnya Bang HS akan memberikan resep. Baik, kita memulai. Resep herbal untuk benjolan keras pada payudara. Biji jambe 3, biji kedondong 5, direbus dengan air 4 gelas, sisakan 2 gelas.
Setelah itu selesai mendidih, dinginkan sebentar, teteskan minyak serai pada air tersebut. Kemudian diaduk, diminum. Selesai, Bu. Benjolan hilang. Mudah kan? Di sekitar Ibu ada. Itu Bu ya resep dari Bang Ais. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat pada sahabat Bang Ais juga, mereka yang ada di luar Jawa, di luar Indonesia, terutama mereka yang ada di Brunei, Malaysia, Singapura, kemudian Arab Saudi. Terima kasih Anda telah menyimak. Ikuti terus resep-resep Bang Ais. Dan kalau di sana tidak tersedia jenis tumbuh-tumbuhan, maka produk yang jadi sudah ada. Oke, jadi ada biji-bijian nih Ya. yang Bang HS rangkum di malam kali ini. Ada biji jambe, biji kedondong, direbus, dan ketika sudah nanti hampir dingin, ini saat mau dikonsumsi bisa ditetesi dengan minyak serai. Untuk produknya apa? Untuk benjolan keras pada payudara ini bisa DM ke admin ya. Terima kasih sekali buat teman-teman yang ada di TikTok, teman-teman yang ada di YouTube kami, dan juga di Facebook kami. Matur nuwun Bang HS untuk ilmunya malam kali ini. Saya Mia Kayu Manis juga mengucapkan terima kasih banyak, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di gelaran Bella Belajar Gejala pada hari Kamis, dan juga paru paparan resep umum pada hari Sabtu atau malam minggu nanti. Ya insya Allah nanti juga beberapa admin kami akan muncul live nanti di beberapa waktu-waktu spesial. Terima kasih atas perhatian Anda. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.